Pernahkah merasakan adanya gumpalan kekuningan yang berada di bawah kulit? Bisa saja itu gambaran namanya kantoma, akibat daripada gejala kolesterol di dalam tubuh kita terlalu tinggi. Mungkin bisa dilihat pada gambar di samping saya ini. Nah, memang gambarannya sepertinya kita pernah banyak melihat keadaan seperti ini ya. Gambaran ini tidak hanya tampak pada kelopak mata, tapi juga bisa didapatkan pada bagian tubuh lain. Tetapi memang yang paling sering itu adalah di daerah kelopak mata. Nah, kantoma ini merupakan satu kondisi pertumbuhan lemak yang berkembang di bawah kulit. Terkadang kondisi ini bisa terjadi pada lapisan subkutan yang lebih dalam. Pertumbuhan lemak yang membentuk gumpalan ini bisa timbul pada bagian tubuh mana saja. Bisa kaki, bisa tangan, bokong, hingga persendian siku dan lutut. Tapi kita sering melihat pada bagian wajah terutama di daerah kelopak mata. Ukuran gumpalan kekuningan ini cukup bervariasi, mulai dari kecil hingga cukup besar. Bahkan bisa didapatkan suatu benjolan tunggal dan dalam berkelompok. Kantoma tidak menyebabkan gangguan yang berarti, tetapi kita sering merasa gatal saat daerah yang mengalami gumpalan tersebut disentuh. Nah, kondisi ini bisa terjadi sebenarnya pada semua jenis kelamin, pada segala usia. Tetapi sering terkena adalah orang-orang yang berusia di atas 50 tahun. Kantoma juga merupakan tanda di samping gangguan dari metabolisme lemak, bisa saja gangguan daripada hati. Tetapi paling sering petanda daripada gangguan metabolisme lipid atau yang disebut dengan dislipidemia. Nah, penyebab atau faktor risiko orang yang mudah terkena kantoma ini memang paling penyebabnya adalah tingginya kadar lipid atau kolesterol atau trigliserida di dalam aliran darah. Tetapi orang yang memiliki kemungkinan besar untuk terkena gambaran kantoma ini adalah orang yang memiliki faktor-faktor seperti misalnya terjadinya penumpukan lemak berlebihan dalam tubuh atau orang-orang obesitas. Kemudian kondisi kronis karena tingginya gula darah di dalam darah. Yang ketiga memang tingginya kadar trigliserida atau lemak darah di dalam tubuh seseorang. Kadar hormon tiroid juga berpengaruh, terutama jika kadar hormon tiroidnya yang terlalu di bawah nilai normal. Gangguan hati seperti mulai melambat atau aliran empedunya tersumbat karena suatu sebab tertentu. Penyakit-penyakit hati tertentu seperti serosis itu juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami gejala seperti ini. Di samping juga ada efek samping pada obat-obat tertentu ya, seperti penggunaan prednison itu bisa menimbulkan gambaran seperti ini. Nah, pengobatan daripada kantoma ini mungkin tidak terlalu spesifik ya. Kita bisa melakukan pengobatan itu di rumah. Nah, jika kita memiliki gangguan kolesterol atau penyakit diabetes, mungkin kita perlu memulai dengan mengubah gaya hidup untuk menjaga kadar lipid dan glukosa kita tetap normal di dalam aliran darah. Diet rendah lemak dan kolesterol serta memilih makanan dengan indeks glikemik rendah itu juga sangat bermanfaat. Hindari makanan dan minuman yang tinggi lemak jenuh seperti apa? Menghindari daging merah, susu maupun produk-produk olahan daripada susunya. Serta hindari juga makanan berminyak dan berlemak. Olahraga secara rutin mampu mencegah daripada penyakit ini. Di samping juga harus kita mulai berhenti merokok bagi yang memiliki kebiasaan merokok, membatasi alkohol. Nah,
Mungkin dengan cara-cara mengubah pola hidup seperti ini, kita mampu menjaga kolesterol dalam tubuh kita tetap normal, sehingga gejala seperti kantoma ini bisa dihindari. Umumnya sih orang berobat ke dokter kulit karena dianggap mengganggu kosmetik seseorang. Padahal tanda ini merupakan gejala daripada peningkatan kadar kolesterol atau trigliserida seseorang. Demikian, bye.